Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang telah bergabung, yang setia ya, yang setia dalam pertemuan SL Connect, terus gabung dan terus bersama-sama belajar ya dalam pembahasan kasus stoma bersama Solusi Luka Indonesia. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita di pertemuan kita pada hari ini kita dibersamai oleh Nurse Khairul Bahri. Terima kasih Nurse Khairul Bahri atas waktunya yang telah bersedia sharing ya, sharing pada waktu kita hari ini. Monitor Pak Khairul Bahri, apakah suaranya terdengar dengan jelas? Terdengar Mas Dafa aman. Oke, aman. Terima kasih Pak Khairul. Bapak Ibu, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Kita bersama Nurse Khairul Bahri ini, Nurse Khairul Bahri merupakan seorang stoma nurse ITN ya Bapak Ibu ya. Untuk berbagi ilmu pada forum SLI Connect. Nah Bapak Ibu langsung saja kita dengarkan paparan oleh Nurse Khairul Bahri tentang basic stoma assessment ya. Jadi Bapak Ibu siapkan pertanyaan, siapkan kasus-kasus Bapak Ibu untuk kita sharingkan bersama Nurse Khairul Bahri. Pada Nurse Khairul Bahri, waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih banyak Mas Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Dengan aktivitas apa nih siang ini Bapak dan Ibu semuanya? Siang Pak Angga. Oke, saya izin share screen ya Bapak dan Ibu. Oke, saya dipercayain ya oleh Mas Dafa ya untuk sharing terkait tentang basic stoma assessment atau assessment in stoma. Kita tahu bahwa ternyata ya stoma itu permasalahannya nggak hanya cukup cuma hanya ganti kantong saja Bapak dan Ibu. Namun ada beberapa hal yang harus dipastikan, yaitu salah satunya adalah asesmennya, ya bagaimana cara asesmen pada stomanya. Dan ini merupakan hal yang harus penting ya Bapak dan Ibu pada pasien dengan stoma dan harus seperti apa untuk cara mengasesmennya. Sebentar saya pindah dulu. Oke, izin Bapak dan Ibu ya, saya pemirsa sinyalnya agak susah, mohon maaf ya Mas Dafa ya. Saya usahakan yang terbaik. Oke, kenapa harus asesmen gitu ya Bapak dan Ibu ya? Nah, diperkenalkan, ya ini saya. Jadi sudah dikenalkan juga oleh Mas Dava ya, merupakan enterostoma therapy nurse ya atau perawat luka stoma dan continence ya, yang saat ini bekerja di Woker. Nah, sebelumnya saya disclaimer Bapak dan Ibu ya, dengan ini menyatakan semua informasi yang saya sampaikan pada sharing ini ya dari SLI Connected ya dalam baik dokumentasi, gambar maupun video ditujukan untuk pendidikan yang disiapkan untuk Poker Indonesia ya. Kemudian untuk Indonesian EdNet dan asosiasi ya salah satunya INWCCA. Nah, kenapa harus nih penting nih Bapak Ibu ya melakukan asesmen pada stoma? Karena salah satunya apa ya kita akan melakukan evaluasi klinis yang tepat, terutama pada pasien dengan yang pasca operatif. Dan ini merupakan hal yang krusial. Satunya apa? Untuk mendeteksi sejak dini adanya komplikasi pasca terjadinya operasi. Kemudian memastikan bahwa tidak adanya kebocoran ya saat penggunaan stomanya atau kantongnya atau appliance lainnya yang diperuntukkan memang untuk eh, apa namanya untuk perawatan stomanya. Kemudian mempercepat rehabilitatif dan kualitas hidup pada pasiennya. Dan ini merupakan hal yang paling penting ya Bapak Ibu dalam melakukan praktik perawatan stoma. Jadi maka dari itu ya harus dilakukan secara asesmen secara holistik agar tidak terjadi komplikasi gitu ya. Kemudian cocok ya kantongnya atau appliance-nya, kemudian pasiennya dapat rehabilitasi dengan baik dan kualitas hidupnya dapat meningkat pada pasien dengan ostoma dengan stomanya. Nah, namun ada beberapa konsiderasi yang mengatakan kebanyakan pada pasien dengan mayoritas ya dengan stoma terjadi namanya komplikasi peristomal atau komplikasi kulit stomanya.
Dan komplikasi ini disebabkan ada berbagai ragam macam. Salah satunya adalah si fesesnya atau si urinnya yang menjadi kontak langsung ke kulit menyebabkan iritan ya pada si kulitnya. Atau akibat ukuran stomaknya yang terlalu besar yang tidak sesuai dengan ukuran stomaknya. Dan ini juga menyebabkan masalah ya Bapak Ibu pada si pasiennya, terutama untuk masalah skin complication. Dan kebanyakan akibat salah satunya apa terjadinya? Ya, pertama terjadi dermatitis kontak iritan, kulitnya sekitarnya kemerahan atau irritate. Ya, itu sekitar 42%. Kemudian terjadi maserasi, ya, atau cairan yang berlebihan. Ya, itu sekitar 25%. Kemudian, kalau terus-menerus ini terjadi, ya, akan terjadi namanya infeksi jamur pada si kulitnya. Ya, sekitar 18%. Ya. Kemudian ada traumatik. Nah, kalau traumatik ini pada pasien-pasien kalau misalnya dia ganti kantong terlalu dini, misalnya sehari sekali ganti, ya, dan itu akan terjadi traumatik. Ya, terutama pada pasien-pasien dengan kebutuhan khusus seperti pasien dengan elderly atau pasien dengan anak-anak, ya, itu tidak diganti per harinya, gitu akan menyebabkan iritan. Ya, terjadi komplikasi nanti karena si traumatik. Ya. Kemudian ada beberapa komplikasi lainnya. Ya, tadi kan normalnya atau seringnya gitu ya terjadi komplikasi pada pasien dengan stoma adalah komplikasi kulit sekitar stomanya atau peristomal skinnya. Dan ini sekitar 14 sampai 45% terjadi komplikasi. Dan bisa terjadi pada pasien-pasien dengan ileostomi kebanyakan ya, kemudian urostomi dan kolostomi. Kemudian selain terjadi peristomal skin complication, terjadi juga nih Bapak dan Ibu ya, secara keseluruhan pada pasien dengan stoma ya, komplikasi lainnya sekitar 20 sampai 70%. Ya, dalam 5 tahun terakhir nih terjadi komplikasi dan ini. Nah, komplikasi ini ya, salah satunya ada dermatitis iritan ya, kemudian alergi akibat produknya ya, infeksi jamur ya, atau erosi karena si stomaknya yang masuk ke dalam ya, atau retraksi. Dan ini sering terjadi pada pasien-pasien dengan kasus dengan stoma. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita lakukan asesmen dulu. Ya, yang pertama kita asesmen adalah kondisi stomaknya. Mulai dari warna stomaknya, ya, kemudian kelembapannya seperti apa, ukuran stomaknya untuk melihat diameternya, ya, kemudian tinggi enggak stomaknya, ya, kemudian cek untuk secara berkala untuk kondisi mukosa pada si stomaknya. Setelah kondisi stomaknya, yang kedua kita cek kulit sekitar stomaknya. Ya, kulit sekitar stomaknya kita cek. Ada nggak kemerahan? Ya, kemudian ada nggak infeksi jamur atau maupun maserasi. Yang ketiga adalah karakteristik ya si pengeluarannya. Nah, banyaknya kondisi-kondisi yang terjadi peristomal skin komplikasi atau komplikasi kulit sekitar stoma akibat si cairan yang berlebihan atau terjadi kebocoran. Dan seringnya pada pasien dengan ileostomi maupun urostomi. Ya, karena konsistensinya dia lebih cair, ya, dia menyebabkan tepatnya rusak si kantongnya. Nah, ini dia ya salah satunya yang dicek adalah si karakteristik stomaknya, warnanya merah gitu ya, ukurannya minim bulat ya atau tidak beraturan ya. Kemudian bentuknya ada yang bulat, ada yang oval ya. Kemudian cek apa kondisi si stomaknya apakah menonjol ya, artinya yang normal gitu ya, sekitar ketinggian 2 cm ataupun yang retraksi atau masuk ke dalam. Kemudian kulit stomaknya ya, yang normalnya sekitarnya ya dia tidak terjadi kemerahan atau tidak terjadi masalah ya. Jadi harus benar-benar sehat kulitnya. Ya, tidak ada masalah sama sekali. Kemudian ada beberapa kondisi yang menyebabkan juga terjadi komplikasi pada stomak maupun kulit sekitar stomaknya. Yaitu adalah kondisi si tumbuhnya. Ya, kalau kita tahu bahwa stomak baiknya letaknya ya sesuaikan ya di rectus abdominalis. Namun ada beberapa masalah yang tidak terjadi ini di rectus abdominalis. Ya. Nah, kalau ini terus-menerus terjadi, gitu ya, otomatis kalau kita melakukan perawatan, terutama avalanche-nya, ya, atau alat yang digunakan tidak sesuai, ya terjadi rusak nih, ya, nih pada pasiennya nih, ya.
fesesnya kemana-mana gitu ya. Kantongnya yang digunakan tidak sesuai ya, yang menyebabkan nanti takutnya terjadi irritate. Mas Dava ada yang bocor, boleh di-mute? Oke, baik Pak. Oke. Ya, ini ya dibuka ternyata pakai kantongnya dia bukan pakai kantong stoma karena ukuran stomanya besar jadi kantongnya nggak ada yang masuk gitu ya. Jadi dipakainya dia urine bag gitu. Nah, ini otomatis menyebabkan iritasi pada kulit stomanya ya. Kemudian digantilah menggunakan kantong yang layak ya, yang sesuai dengan apa namanya stomaknya gitu ya. Dan karena masih post operatif, jadi butuh untuk evaluasi. Makanya digunakan kantong lah yang warnanya clear atau transparan. Jadi kita bisa melihat ya ada masalah nggak pada si stomaknya. Takutnya terjadi nekrosis dan sebagainya. Ya. Oke, kalau misalnya di komunitas ya banyak pasien seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ini nggak ada kantong yang baik ya. Jadinya pakai plastik gula karena nggak tahu bagaimana cara ngerawat kantongnya ya, ngerawat si stomaknya karena kantongnya nggak dapet nih, nggak punya. Dan ini sering terjadi di komunitas ya, yang akibat besar nanti terjadinya iritasi pada si kulit stomaknya akibat effluence ya yang dikeluarkan ya mukus-mukusnya dikeluarkan oleh dari si stomaknya. Ya, ini contohnya nih, iritasi ini ya kemerahan. Nah, ini beberapa kondisi yang terjadi gitu ya, baik pada stomaknya, profil pada beberapa pasien dengan kebutuhan stoma. Jadi maka dari itu butuh kita lakukan advokasi gitu ya, untuk si hak si pasiennya harus mendapatkan perawatan yang baik ya. Karena kalau misalnya nggak mendapatkan perawatan yang baik, otomatis terjadi nih permasalahan iritasi pada kulit stomanya ya, atau permasalahan pada si stomanya juga ya. Dan ini menjadi salah satu suara ya bagi pasien dalam mengambil keputusan ya, terutama bagaimana tenaga kesehatan ini dapat menyusun SOP di dokumentasi perawatan ya yang berbasis pada nilai dan budaya. Kemudian urgensinya ini terkait tentang butuhnya edukatif ya, baik secara sebelum terjadinya pembedahan stoma atau preoperatif ya, kemudian post operatif dan bagaimana dia dapat mendapatkan appliance ya dari si stomanya ya, kebutuhan untuk perawatan stomanya. Dan ada data mengatakan bahwa kebanyakan gitu ya kondisi pada komplikasi iritan stoma ya disebabkan karena tidak menggunakan kantong yang benar. Ya sekitar 97,3%. Yang digunakan apa? Kantongnya seperti ini nih Bapak dan Ibu. Ya, seperti ini nih yang samping yang one mat ini. Ya, yang kantong gula yang dikasih double tip ya. Nah, itu menyebabkan iritasi nanti takutnya pada si pasiennya. Ya, itu kebanyakan ya. Jadi kalau misalnya pakai ini terus menerus ya otomatis kulitnya pasti akan merah. Kemudian dia nggak bisa lindungin kulit stomaknya yang menyebabkan iritasi, merah, kemudian jadi luka lama-lama. Jadi dibutuhkan apa yang dibutuhkan kantongnya yang benar dulu, yang ada bahannya hidrokoloid base plate-nya. Kenapa? Karena dia dapat melindungi dan mencegah biar tidak terjadi rusak ya akibat si effluence atau akibat dari si keluaran stomak yang terus-menerus. Jadi dia mengcover dengan baik. Oke, ini butuh advokasi Bapak Ibu ya. Coba kita ini kedengeran nggak ya? Coba saya stop dulu. Saya ganti yang share screen-nya yang ada suara. Nggak diapa-apain. Udah berapa lama stomaknya? Tahu, udah 3 tahun. 2021. Ratakan ini ya. Iya, rata aja. Kalau mau kemana-mana suka malu dan Yang asli itu cara ini. kalau pakai kantong biasa kan nggak bau. Nggak bau.
Nanti ini kita ganti sama kantong yang bagus ya. Jadi nanti kalau kemana-mana nggak bau lagi dan nggak malu ibunya ya. Ibu nggak sendiri. Pak Menteri, Ibu Otik sebagai ostomed, harapan Ibu Otik itu Pak Menteri harus satu memikirkan itu gratis kantong itu digratisin, itu pakai BPJS boleh nggak apa-apa, harus diadain di mana, kayak di rumah sakit, kayak di apotek, kayak terserah di mana. Dua itu klinik walker, itu walker yang untuk merawat luka itu bukan luka stoma aja, luka yang penyakit gula, luka yang mana. Jadi jangan membebankan ke rakyat kecil gitu Pak Menteri. Jadi Pak Menteri teh kudu memikirkan gitu ke rumah sakit gitu, memikirkan rumah sakit Indonesia untuk yang ostomed seluruh Indonesia, bukan satu wilayah, seluruh Indonesia, seluruh belajar ke Walker gitu. Sekian Pak Menteri gitu, dari rakyat kecil, bukan rakyat gede, rakyat kecil gitu, biar nggak sengsara, biar nggak bingung. Da ieu teh lain hayang manusia pun ieu kehendak Allah, kan harus kumaha aya jalana di dunia gitu. Da aya jalana meuli kantong ulah dihesekeun, pan lamun kudu pake uang mah anu mampu beli. Kalau anu boroning meuli kantong meuli beas ge susah Pak Menteri, hayeuna mana nangal. Makana saha anu jadi pejabat hayeuna ulah di mana nangalkeun sagala endahna. Jadi memang butuh advokasi Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah mengadakan kantong yang layak. Dan pasien mendapatkan nih konseling ya, terutama untuk pembedahan stoma ya, kemudian mendapatkan konseling tentang peletakan stoma yang baik, kemudian mendapatkan bentuk yang baik. Karena apa? Agar tidak terjadi nih masalah komplikasi ya, baik late maupun early komplikasi. Ya, kita juga di Kota Bogor ya. Bogor menjadi salah satu sahabat ostomed Bapak dan Ibu ya. Tahukah Bogor, masih banyak pejuang stoma yang butuh dukungan kita. Siapkah kita menjadi tangan yang menopang mereka? 16 tahun saya hidup dengan stoma. Ada banyak hari yang sulit, tapi saya belajar bahwa stoma bukan akhir dari segalanya. Aku mulai pakai stoma sejak kecil. Awalnya malu, tapi sekarang aku tahu ini bagian dari diriku yang harus aku banggakan. Mari buktikan kepedulian kita di Stoma Care Week 2025. Ayo para tenaga kesehatan dan medis, kita diskusi bersama. Dan jadilah dokter, perawat, rumah sakit, dan Kota Bogor yang sayang ostomed. 27-28 Juni di Botani Square. Bersama kita kuat. Kota Bogor sayang ostomed. Acara tahun ini ya di November tanggal 6 sampai tanggal 8 kita adakan ASPOA. Jadi Asia Pasifik ini, jadi ostomed dari luar negeri, dari Indonesia campur jadi satu ya, ketemu di Kota Bogor saling sharing terkait tentang bagaimana cara perawatan stomanya, baik dari kesehatan maupun dari ostomednya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau hadir di November ya, dipersilakan sekali, tinggal cek nanti websitenya ya, Mas Dafa akan share ke Bapak dan Ibu semua. Nggak diapa-apain. Tahukah Bogor? Oke. Kemudian jangan lupa nih Bapak dan Ibu sebagai tenaga kesehatan ya. Jadi karena kita sayang pada pasien dengan stoma, jadi butuh yang namanya tempatnya. Kalau misalnya ada tempat, berarti Bapak Ibu sebagai tenaga profesional ya ini menyediakan lah untuk layanan perawatan pada stoma, pada pasien dengan stoma. Baik nanti dari edukasinya, perawatannya ya, baik sebelum terjadi komplikasi maupun yang sudah terjadi komplikasi, jadi sudah ada tempatnya ini layanannya ya. Persiapan ganti kantong stoma. Jadi apa aja yang biasanya aku pakai, yang aku siapin, biasanya aku dalam satu tas gini udah menyiapkan semua alat-alatnya.
Di sini aku punya kantong stoma yang opak dan konvek. Terus ada skin barrier, ada remover, ada juga pasta, ada seal, terus gunting, penggaris, plester tinggal tempel, ada juga plester kertas ya. Terus sama pewangi kantong, gitu, klip. Dadah. Ya sudah dibuka tadi ya, dibersihkan ya stomanya, dibersihkan stomanya ya. Dia baru nanti diikat. Kalau sudah dibersihkan, keringkan, baru kalau misalnya sudah normal, harus sesuai dengan ukurannya. Coba bukan. Aku pakai yang tupis, pakai yang konvek, jadi nggak perlu pakai pasta stoma. Ini ukurannya udah pas, biar nggak tajam diratain dulu. Begitu, pakai skin barrier dulu. Buka plester sisi ujung. Terus tutup kantongnya sampai bunyi. Terus aku punya pewangi kantong, sedikit aja. Oke. Tinggal dilipat. Kunci. Di situ tinggal pakai belting.
Jadi ya sebagai pasien dengan osteomat, hidup bukan hanya sekedar ya, tapi ciptakanlah yang bermakna. Jadi jangan biarkan nih Bapak dan Ibu ya, pasien dengan stoma ya hari-hari berlalu tanpa tujuan. Jadi temukanlah semangatnya. Karena manusia sejati dalam perjalanan bukan hanya tujuan akhir. Namun berikan jejak positif bagi dunia dan lihatlah bagaimana hidupmu menjadi lebih bermakna. Every story here speaks of courage and second chance. Every piece of ostomy care whispers of an unseen journey. A stoma isn't the end. It's the start of a new chapter. To accept ostomy is to embrace the power of resilience. No one walks this path alone. We're here to support each other. Ostomy isn't just medical. It's about reclaiming your life, your way. Respect, empathy, a life beyond stigma. Together, let's build a world where the ostomates are seen, heard, and supported. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last. Jadi bagaimana asesmennya? Nah, asesmen pada pasien dengan stoma, terutama pada pasien-pasien dengan stoma skin complication, yang pertama bisa menggunakan tools. Salah satunya ada namanya SAC, ya, ada namanya DET. Ya, DET itu singkatan dari discoloration, erosion dengan tissue overgrowth. Ya. Kemudian ada ABCD, ABCD scoring. Ya, ini merupakan salah satu tools yang bisa digunakan dalam mengkaji atau mengasesmen kulit sekitar stomanya agar tidak terjadi permasalahan komplikasi ya. Jadi bisa langsung tertanganin untuk komplikasi pada si kulit sekitar stomanya. Nah, kalau misalnya secara normal, Bapak Ibu, kalau misalnya nggak ada masalah gitu ya pada si kulit stomanya, bisa menggunakan ukuran stoma ya. Jadi kalau misalnya kantongnya ya, jadi disesuaikan dengan bentuk stomanya. Kalau stomanya yang bulat bisa menggunakan ukuran stomanya ya yang dari kertas ya. Jadi kalau misalnya ukuran bulat nanti kalau misalnya nanti ukuran 32 gitu ya sesuai dengan ukuran stomanya, berarti kantongnya nanti juga 32. Boleh dilebihkan 1 sampai 2 mili ya agar tidak terlalu menjepit gitu Bapak dan Ibu ya. Gitu. Kalau misalnya nanti bentuk stomanya nggak beraturan, nah ini sering terjadi pada pasien-pasien ya, stomanya nggak bulat, otomatis ukurannya juga akan berbeda. Nah kebanyakan yang terjadi komplikasi kulit sekitar stomanya ya, stomanya nggak beraturan, namun diguntingnya kantongnya dengan ukuran yang stomanya yang bulat, otomatis ada yang berlebih nih. Kalau berlebih otomatis nanti kalau keluaran fluensnya, cairannya atau fesesnya itu langsung kena kulit menyebabkan iritasi. Ya, jadi bisa menggunakan plastik Bapak dan Ibu modelnya seperti ini ya, diukur ya pakai spidol permanen, digambar gitu ya si ukuran si stomanya, sesuaikan ya. Kemudian digunting, kemudian baru diukur lagi ke kantongnya. Jadi boleh dilebihkan 1 sampai 2 mili, jangan terlalu menjepit gitu ya pada si ukuran stomanya. Jadi dilebihin. Nah, ini ada beberapa kasus kita ya. Ini pasiennya ya dengan diagnosis endometrium ya metatasis ya. Kemudian metatasisnya di hepat dan kolon. Kemudian udah beberapa kali 25 kali radiasi, kemudian ternyata ada komplikasi kulit sekitar stomanya. Oke, saya lanjut ya Mas Dafa ya. Oke, Bapak Ibu, ya tadi kan sudah kita kaji dulu ya, sudah dikaji ternyata dia ada bocor ya data subjektifnya, kemudian pasiennya juga bentuk stomanya ya kita kaji, kemudian ada komplikasi si peristoma skin complication-nya. Nah ini merupakan salah satu asesmen Bapak Ibu ya, ini pasiennya ya kita menggunakan asesmen namanya SAC. Nah, jadi SAC itu melihat kulit sekitar stomanya. Jadi pasiennya dengan ileostomi ya, bentuk stomanya dia normal ya, kemudian oval ya, diameternya 22. Kemudian ada komplikasi nih. Nah, ini tanggalnya kemudian
ya. Kemudian ini ya pasiennya menggunakan terjadi komplikasi akibat kontak dermatitis iritan ya pasiennya. Kemudian ini lesinya topografinya ada di L2 gitu. Jadi semuanya di sini ya L2. Kemudian di lesinya 2, kemudian T-nya si 5. Jadi semuanya kena. Nah, kemudian juga kita cek ternyata dengan menggunakan DET ya, scoresnya itu totalnya 9 ya. Jadi ada area-areanya kita cek kan discoloration-nya, erosinya, kemudian tisu overgrowth-nya ada atau enggak ya. Kemudian yang terakhir ya kita gunakan si salah satu stoma kajian yaitu menggunakan ABCD. Ya, ini merupakan salah satu juga untuk melihat stoma complication ya. Dan ini scoresnya ya A-nya 2 ya. A-nya, B-nya 2, C1 ya, totalnya 5 dia. Ya. Itu untuk stoma ABCD stoma peristomal skin. Yang dilihat dari si pinggiran stomanya, gitu ya, bariernya seperti apa, kemudian kulit sekitar stomanya. Nah, ini implementasinya Bapak dan Ibu. Jadi ya sebelum ini karena tadi kenapa dia bocor dan sebagainya, ternyata pengeluaran si stomanya dia effluence-nya dia cair, makanya dia ganti kantong sehari bisa 2 sampai 3 kali. Kemudian setelah kita buka ya kita cuci stomaknya dulu, kemudian kulit setelah stomaknya. Karena ada masalah skin complication peristomal ya, jadi kita aplikasikan namanya hydrocolloid powder sekitarnya. Ya, ke aplikasi hydrocolloid powder, kemudian ini tipis saja Bapak Ibu. Jangan tebal-tebal, kalau tebal-tebal otomatis kantong nggak mau nempel. Tipis sekali. Kemudian baru kita kasih pasta untuk sebagai barrier ya. Kemudian baru kita pasang kantong sesuai dengan ukurannya. Tadi ukurannya adalah 22 mm ya, milimeter. Ya. Nah, ini evaluasinya perawatannya awalnya saknya ya, lesinya tipenya tipe 2 ya, jadi stadium 2, kemudian T-nya topografi atau tempatnya semuanya. Jadi 5 kuadran kena nih. Ya, kemudian di kunjungan kedua gitu ya, setelah 4 hari ya kita buka lagi, ini sudah terbentuk nih basalnya. Ya, sudah terbentuk namun masih tipis. Ya, L-nya masih ya, lesinya masih 2, T-nya tadi yang pertamanya T5 berubah nih, udah mulai sembuh nih. Ya, T1-nya udah sembuh ya, T5 jadi cuma ada T2, T3 dan T4. Ya, kemudian ketiga, epitelisasi sudah terjadi, sekitar sudah healing ya. Masih ada sedikit lesi ya. L-nya masih ada 2. Kemudian T-nya juga sudah berkurang ya. Tinggal T3-nya sudah sembuh, T1 sudah sembuh, tinggal T2 dan T4. Nah, itu saja Bapak dan Ibu saya sampaikan pada sore hari ini ya. Saya kembalikan ke Mas Dava. Oke, terima kasih Pak Khairul atas paparannya tentang basic stoma assessment ya, Pak Khairul ya. Bapak Ibu, kita langsung saja masuk sesi tanya jawab atau diskusi ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu boleh sambil aktifkan kameranya. Saya mau melihat wajah Bapak Ibu terlebih dahulu ya. Boleh Bapak Ibu? Nah, di sini ada Bu Yanti ya. Bu Yanti, Bu Tias ya, gabung lagi nih. Bu Tias mungkin ada kasus lagi nih Bu Tias. Kasus stoma lagi atau hal lain yang mau ditanyakan kepada Nurse Hairul. Ada Bu Diah juga. Nah, Bu Diah nih. Bu Diah ketemu pasien baru nggak nih Bu Diah? Ada Bu Evi Haryana. Bu Lady monitor, Bu Lady hadir Bu Lady. Hadir Mas. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo Bu Tias. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan tadi untuk saat ini memang ada kasus yang hampir sama dengan yang tadi ditampilkan. Nah, itu iliostomi dan produk dari stomanya itu cair. Nah, waktu itu memang sudah mencoba dengan stomaisis powder dan stomaisis pasta. Akan tetapi karena produk cairannya itu tetap bocor, sudah
itu harus ganti sampai 2-3 kali. Nah, itu terjadi di kesalahan pemasangannya atau bagaimana? Untuk pemasangan stomasi pasta yang benar pada luka yang teriritasi itu harus di semua luka yang teriritasi atau hanya di ujung dari yang di colostomy bag-nya itu, yang di lingkarannya colostomy bag, atau semua yang teriritasi yang sudah dikasih stomatitis powder itu harus dikasih juga stomatitis pasta. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tias atas pertanyaannya. Monggo Pak Khairul. Masih di mute Pak Khairul? Maaf, maaf. Karena permasalahan pasien dengan ileostomi cenderungnya keluarnya cair, kalau misalnya dia dengan watery sekali atau dengan nggak ada ampas sama sekali, Bu Nestias boleh menggunakan kantong urostomi untuk pasien dengan ileostomi. Itu boleh. Kalau misalnya keluarannya memang cair sekali. Kalau ada ampasnya boleh pakai kantong yang biasa digunakan, kolostomi yang biasa. Ya. Kemudian kalau kita menggunakan bocor terus nih, ya kalau bisa pakai kantong yang kolostomi boleh ditambahkan namanya ileogel. Jadi ileogel ini membantu menyerap. Jadi nanti cairan itu keserap sama si ileogel berubah menjadi gel. Jadi nggak cepat bocor dan sebagainya. Kalau bocor akibat si lukanya, ya. Jadi setelah kita gunakan si apa namanya stomahesive powder, ya, atau hidrocolloid powder sekitarnya, biarkan dulu, ya, tipis-tipis, kemudian biarkan, ya, kemudian kalau misalnya ada skin barrier, disemprot dulu skin barrier. Gunanya apa? Gunanya biar si stoma powder itu menyerap. Jadi kalau sudah langsung menyerap, boleh kita tempel atau kita timpah dengan si pasta. Nah, untuk pastanya, semua sekitaran si apa namanya lukanya. Kita luruskan Pak. Lurus. Ya, ini contohnya nih, ya. Jadi ini yang luka ini jadi semuanya ketutup sama si pastanya. Karena apa? Dia sebagai barrier, ya, sebagai pelindung juga si pasta tersebut. Kemudian dia melindungi si lukanya ini, jadi nggak langsung kontak ke apa namanya cairannya. Kalau misalnya si barrier ini, si pastan ini ketemu dengan si kantong stoma, otomatis karena bahannya sama dia langsung nempel, ya. Jadi sama-sama pelindungnya double, gitu Bu Tias. Jadi kalau misalnya nanti gunakan, ada merah sekitarnya, ini boleh nih dikasih. Kalau misalnya ada lecet di sininya, tinggal dilebarin untuk si apa namanya si pastanya. Kemudian kalau misalnya ada kemerahan di sekitar sini, tinggal disemprot dengan skin barrier yang bentuknya spray. Ya, tinggal disemprot sekitarnya, tunggu beberapa detik baru pakai kantong. Nah, kantongnya ukurannya tadi nggak boleh terlalu lebar. Ya, dia cuma cukup 1-2 mili saja. Gitu. Kalau terlalu lebar, misalnya stomaknya di sini, kantong awalnya di sini, gunainnya pas bolongin, otomatis yang ini nih jadi iritasi sekitarnya. Nah, kebanyakan pasien seperti itu. Berarti untuk aplikasinya itu nanti stomatitis powder dulu, baru nanti dengan skin barrier ya, Pak ya? Benar Bu Tias. Jadi saya powder dulu seperti ini. Ini kan agak banyak ya. Nanti tinggal Ya. ambil itu, dihapuskan pakai kasak yang kering, dihilangin sekitarnya. Kalau Dihilangin, yang udah ileogel itu yang barrier. seperti apa ya? Ileogel itu ada nggak ya? Ileogel nanti mungkin Mas Dava akan share seperti apa bentuknya. Kalau nggak salah. Itu nanti dimasukkan ke kantong stomanya? Iya, benar. Masukkan kantong stomanya. Jadi dia nanti merubah si cairan itu, ya, keserap sama ileogel, nanti berubah jadi gel dalamnya. Jadi nggak cepat apa namanya merembes. Nggak cepat rembes. Gitu. Oke. Oke. Iya, Baik, terima gitu. kasih. Jadi dia ada Terima kasih, Pak. pengikat cairnya. Sama-sama Bu Tias. Baik, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu Tias. Nanti Dava share ya Bu Tias ya bentuk ileogel untuk kantong stoma ya, Bu Tias ya. Dia kalau nggak salah itu kurang lebih kayak pengharum kantong ya, Nurse Khairul ya, bentukannya ya.
Pengaruh yang dimasukkan ke dalam kantong waktu itu kayak pernah kita bahas Itu deh Bu Tia. namanya odorless. Jadi beda dia. Jadi di Indonesia itu yang masih masuk itu Convatec masuk produknya, Bibron juga masuk untuk Hmm. Liogel. Oke, baik. Pak Khairul kita lanjut nih. Bu Yanti ada yang ingin ditanyakan? Bu Yanti? Masih menyimak ya Bu Yanti ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang lagi yang ingin didiskusikan pada Pak Khairul Bahri? Pak, mau nanya. Mas Boleh? Dapa mau nanya. Ya, boleh. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herul, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya pernah ketemu pasien 1 tahun yang lalu lah lebih kurang, pasien anak. Jadi pasien itu punya kebiasaan makan kerikil sama batu. Jadi dia itu kan dalam tanda kutip ada kelainan gitu ya. Iya. Jadi ketika datang ke rumah sakit waktu itu saya masih bertugas di ruangan anak. Jadi perutnya itu besar sekali. Sekali kita di CT scan, hasilnya itu gumpalan-gumpalan batu pasir gitu, nah Pak. Jadi sama bedah anak dioperasi, dibuatlah stoma. Tapi stomanya sangat-sangat besar. Jadi waktu itu saya pakaiin kantong stoma itu. Jadi yang untuk nempel ke kulit itu sangat sedikit sekali. Jadi berulang kali untuk diganti gitu. Nah, karena biasa kan yang ukuran lingkarannya itu Pak, ukuran lingkarannya itu ukuran yang paling belakang. Yang paling belakang itu pun susah payah untuk 65 ya Bu ya, sampai Iya, mentok ya Bu. mentok ukuran paling belakang. Jadi itu pun jadi kan yang untuk lengket ke kulitnya kan sangat sedikit. Jadi potensial untuk lepas anaknya juga agak rewel karena mungkin nggak nyaman ya. Yang nggak pernah pakai kantong stoma terus pakai kantong stoma, anaknya masih kecil itu Pak, waktu itu masih umur 5 tahunan, tapi punya kebiasaan seperti itu. Jadi ketika saya bersihkan kantong stoma itu penuh dengan pasir-pasir, remah-remah pasir gitu. Nah, jadi kalau seandainya nih ketemu lagi kasus yang seperti ini, gimana menyiasatinya untuk kantong stomanya tadi? Kan pasiennya rata-rata ya Pak ya, pasien-pasien dengan stoma ini rata-rata ekonominya menengah ke bawah. Nah, untuk membeli kantong stoma itu mereka agak kesulitan. Nah, gimana caranya mensiasatinya biar nggak mudah lepas dan gitu ya Bu. pasiennya nyaman. Otomatis Soalnya yang cukup keluar dengan itu kantongnya juga ya. rumah-rumah yang keluar itu Pak, ketika kita bersihkan itu memang seperti pasir memang Pak, pasir yang keluar gitu. Nah, mungkin karena yang dimakannya itu batu-batuan, jadi yang keluarnya itu memang pasir-pasir, jadi susah sekali membersihkannya gitu. Nah Pak, kalau ketemu lagi kejadian seperti ini gimana tuh Pak ngebersihin untuk stomanya gitu? Saya baru itulah pertama kali ketemu kasus yang agak-agak lain. Kalau misalnya ngebersihin dicuci pakai sabun pakai air masih oke nggak Bu? Sebelum Oh boleh yang ya Pak ya? kasus itu. Boleh Bu. Jadi kan sebenarnya Oh. stoma itu kan cuma mengeluar sebagai wadah kan, pintu keluar BAB kan, seperti Iya. anus. Namun kan dipindah Iya. posisi gitu ya di jendela lah ceritanya gitu. Iya. Itu boleh pakai sabun. Oh Jadi boleh ya sabunnya Pak? sabun yang mild soap atau sabun bayi. Pakai air biasa juga nggak apa-apa Bu. Oh Kalau gitu. kita cebok dulu pakai air cebok sebelum dibuat stoma kan pakai air keren kan, pakai sabun kan, Iya. sama. Jadi Oh stoma boleh juga ya Pak ya? boleh. 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 Jadi Oh. cuci sampai bersih. Nah, permasalahannya yang kedua sudah dicuci adalah kantongnya. Kalau misalnya ukuran stomanya terlampau besar, normalnya pada pasien dengan masih pasca pembedahan 14 minggu ya, itu masih stomanya cukup besar karena masih fase inflamasi atau masih radang. Otomatis ukuran stomanya masih besar. Kalau misalnya stomanya nanti sudah mengecil, nanti tinggal disesuaikan lagi pakai kantongnya. Nah, kalau Seperti itu. misalnya nanti yang pas masa si stomanya yang besar, cari yang base plate atau temp stomanya itu yang ukurannya bisa sampai 110. Jadi cari beberapa produk yang ukurannya lebih dari 65. Ya.
tinggal nanti cek sama Ibu sama Mas Dava kalau misalnya Oke, siap. ukuran kantong stoma yang besar. Kemudian kalau Oke. misalnya nggak ketemu juga permasalahannya gitu ya, itu bisa menggunakan namanya adaption stoma. Jadi kalau misal kita di program CSN atau Certified Stoma Nurse atau program Enterostoma Terapi, kita ajarkan menggunakan hidrokoloid. Jadi kita buat modifikasi pakai kantong namun menggunakan hidrokoloid. Kan bahannya sama, kalau kantong stoma yang baik kan bahannya sama-sama hidrokloid. Ya, Protein. hidrokoloid. Nah, ini kita buat manual dengan cara plastik dengan hidrokloid. Oh, Gitu, siap. Bu. Oke, terima kasih Mas Sama-sama, Bu Khairul. Yanti. Ini kasusnya menarik sekali, Bu. Berarti kalau misalnya makan kerikil gitu, berarti berat badan anaknya kecil ya, Bu ya? Iya, beratnya kecil jadi perutnya jam besar, Pak. Jadi seperti pasien marasmus Oh. gitu kan. Dikirain waktu waktu pertama masuk itu dikirain marasmus gitu nah kan, tapi kok perutnya itu keras, tegang gitu. Nah, anaknya susah BAB gitu kan. Akhirnya dikonsulkan ke dokter bedah anak. Nah, sekali di CT scan ternyata hasilnya tuh seperti skibala gitu kan. Oh, skibala, kirain dokter anak, oh skibalanya keras sekali. Jadi pas dibuka itu Pak ternyata penuh dengan kerikil-kerikil gitu. Nah, kerikil-kerikil Kalau dari kecil gitu. ekonominya, Bu? Ekonominya memang menengah ke bawah sih Pak. Jadi anak itu nggak tahu juga karena awalnya kenapa, jadi dia sampai suka makan makan kerikil-kerikil kecil. Jadi kebiasaan itu masih berlanjut sampai sebelum masuk rumah sakit masih berlanjut gitu. Nah, dia makan Dari seperti itu. sehari gitu atau orang tuanya kerja, anaknya di rumah sendiri lapar kemudian makan yang ada, atau seperti apa, Bu, sampai seperti itu? Kalau orang tuanya kan ibunya tidak bekerja, bapaknya cuma bekerja sebagai buruh. Jadi mungkin apakah karena kekurangan bahan makanan untuk dimakan gitu kan, jadi anaknya makan apa yang ada di depan dia gitu. Nah, Iya. Bisa jadi sih, Bu, ada beberapa kasus memang dari sosioekonominya. Jadi kalau misal mengurangi kelaparan, ya apa yang ada pasti akan dimakan gitu ya. ya apa yang dimakannya. Jadi lumayan gede itu. Jadi saya kaget waktu setelah selesai dibedah, besoknya saya mau ganti perban. Loh, kok besar sekali? Saya bilang kan lebih besar dari stomanya orang dewasa gitu kan. Ukurannya pun udah ukuran maksimal. Jadi teman-teman di ruangan nggak berani Kak, kok ukurannya besar sekali. Pasti sih, Bu, karena terlalu besar ya. Jadi Iya, takut. takut. Karena baru pertama kali itu juga ketemu yang ukuran jumbo gitu kan. Yang dewasa aja kalah besar gitu. Ini untuk anak umur 5 tahun sebesar itu gitu kan. Oke, oke, Bu. Sebenarnya stoma ini cukup menarik Bapak Ibu kasusnya, karena kita lihat dari beberapa ragam, dari budaya ya, kemudian dari sosioekonominya ya, Iya, betul ternyata Pak. cukup banyak dan besar, Kebiasaan. cukup tinggi kasusnya, terutama selain itu ya kantongnya ya, otomatis apelasi yang memang dibutuhkan sekali untuk pasien stoma. Oke, Betul Mas itu. Dava. Oke, terima kasih Bu Yanti. Mungkin nanti kalau Bu Yanti ada kasus-kasus yang bisa di-share, boleh di-share ya Bu Yanti ya di dalam grup. Nanti kita saling Boleh. sambil sharing bersama Iya, Stoma Nurse dan Bapak Ibu yang lainnya juga gitu. baik. Hmm. Oke, terima kasih Bu Yanti, Pak Khairul Bahri. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau diskusi bersama Pak Khairul? Kalau tidak ada, mungkin untuk sesi kita pada hari ini ya kita cukupkan. Nanti insya Allah 2 minggu ke depan kita akan ada lagi SLI Connect dengan Stomaners. Mungkin bersama Pak Heru Bahri kayaknya asik ya, Bapak Ibu ya. Walau Pak Heru Bahri atau Bu Ida nanti saya infokan di dalam grup. Jadi Bapak Ibu nanti bisa disiapkan kasus-kasusnya untuk kita diskusikan dengan topik yang relate ya Bapak Ibu ya. Gitu. Bapak Ibu, sebelum kita berakhir, kita foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu. Boleh mengaktifkan kameranya. Atau Bapak Ibu nih yang belum aktif nih, kayaknya lagi
pelayanan juga nih, lagi pelayanan di praktek ya atau di rumah sakit ya. Oke, baik Bapak Ibu kita foto terlebih dahulu Bu Evi Haryana. Kita foto dulu Bu Evi sama Bu Dia. Bu Satu. Dia, apa kabar Bu? Oke, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Khairul Bahri, terima Sama-sama kasih Mas Dafa. Pak Khairul, Bapak Ibu yang lain. Sehat selalu, sampai bertemu di SLI Connect sesi berikutnya. Saya akhiri Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam ketemu Bapak warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Izin Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Mas Dafa pamit.